Sebelumnya, kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Orang-orang Mataram itu menjawab, "Ini dari raja kami menyerahkan tanda takluk." Setelah mendengar itu, orang-orang Madiun begitu senang hatinya menduga tidak jadi perang. Panembahan Madiun itu adalah putra Sultan Demak, yang merukunkan adalah Sultan Pajang almarhum. Panembahan Madiun mempunyai 2 anak, seorang putri bernama Ratna Jumilah. Ia sudah menginjak dewasa, begitu cantik rupanya, tetapi belum bersuami. Mau bersama dengan rakyat. Jika ada menantu disembah mertuanya, ia mampu nyai pisau cukur. Siapapun yang tidak luka jika ditoreh dengan pisau tersebut, itu syarat yang kedua untuk calonnya. Jika kedua syarat itu tidak terpenuhi, maka ia tidak akan mau bersuami untuk selama-lamanya. Putra Panembahan Madiun yang lain adalah seorang laki-laki bernama Mas Lotang. Pada waktu itu Panembahan Madiun sedang duduk di rumah kadipaten di hadapan para sentana dan putrinya. Terkejut melihat datangnya Adisara yang mendadak. Tanpa peduli kanan kiri, langsung bersujud di kaki sang Panembahan. Panembahan Madiun bertanya, "Kamu ini orang dari mana dan siapakah namamu?" "Mbok," Adisara menyembah, "saya ini abdi dari Senopati Mataram. Saya Adisara. Saya diutus menyerahkan surat tanda takluk di hadapan Panembahan Madiun." Surat diterima dan dibaca. Bunyi surat menyatakan takluk serta menyerahkan negara Mataram, dan jika kabulkan ingin mengabdi ke Panembahan Madiun. Setelah membaca surat itu, beliau berkata, "Adisara, beritahukan kepada anakku Senopati, saya itu sebenarnya tidak punya niat bermusuhan dengan dia. Para bupati itulah yang memusuhinya. Saya dan bala saya tidak ikut-ikutan. Berhubung Gusti sudah berniat takluk padaku, biarlah para bupati beserta bala prajuritnya itu saya bubarkan. Jika mau memusuhi Senopati, jangan berkumpul di sini." Panembahan Madiun mengutus sentananya untuk membubarkan para bupati dan prajuritnya kembali ke kadipaten masing-masing. Para sentana juga menyebarkan berita bahwa Senopati sudah takluk. Para bupati itu ada yang percaya pernyataan Senopati, ada pula yang sangsi. Maka di antara mereka ada yang membubarkan diri, ada yang masih bertahan di situ. Adisara lalu berunjuk atur, "Gusti, permintaan junjungan saya Senopati mohon dikabulkan. Minta air cucian kaki Paduka untuk diminum dan digunakan untuk mandi, agar menjadikan keselamatan dan kekuatan dirinya." Banyak bujuk rayu Adisara kepada Panembahan Madiun agar mengasihi Senopati. Panembahan Madiun lalu menyiram kakinya dengan air. Adisara menampang di Bokor Salaka. Panembahan Madiun berkata, "Adisara, gustimu
saya ambil jadi anak. Saya persaudarakan dengan anak-anak saya, satu putri yang satu putra. Adisara begitu berterima kasih, lalu pamit untuk kembali ke pasanggrahan. Senopati ing Alaga setelah melihat Adisara masih bagus riasannya, senang hatinya. Adisara menyampaikan semua hasil yang diperoleh dari awal sampai akhir. Ia juga melaporkan jika Panembahan Madiun punya anak putri yang tidak akan bersuami jika tidak ada mertua menyembah kepada menantunya, serta memiliki pusaka pisau cukur. Mendengar itu, Senopati sangat senang dan memuji Adisara. Ki Adipati Mandaraka berkata kepada Senopati, "Karena engkau berniat menjadi raja yang menguasai seluruh tanah Jawa, sebaiknya sowan ke Sunan Kalijaga di Adilango. Mohon baju yang bernama Kiai Gundil atau Kiai Antakusuma. Busana itu riwayatnya begini. Ketika para wali mendirikan masjid Demak dan sedang berzikir, di dalam masjid tiba-tiba jatuh bungkusan, jatuh dari atas, didekati Sunan Kalijaga. Bungkusan itu berupa kulit kambing Kanjeng Nabi Muhammad serta berupa kain sal pakaian Kanjeng Rasul. Oleh Kalijaga lalu dibuat baju. Kata Sunan Kalijaga, dibuat baju karena akan menjadi pakaian para raja yang berkuasa di tanah Jawa. Jika baju itu engkau minta dan diberikan, akan menjadi tanda kamu akan berhasil jadi raja di Mataram, turun-temurun ke anak cucumu. Jika tidak dikabulkan, berarti tidak berhasil menjadi raja." Senopati setelah mendengar pamannya begitu senang hatinya, berangkatlah dia diiringi beberapa pengawal dengan naik kuda. Barisan dijaga Ki Adipati Mandaraka. Sesampainya di Adilango, Senopati mohon syarat berperang agar terhindar dari peluru senjata api kepada Sunan di Adilango itu. Ternyata benar, sang ulama berikan baju yang bernama Kiai Gondil atau Antakusuma tersebut. Segera sesudah itu Senopati segera kembali ke barisan lagi. Di lain hari, Senopati ing Alaga mendapat laporan bahwa barisan di Madiun ada yang membubarkan diri. Sisanya yang masih ada dimulai lengah. Senopati lalu memerintahkan untuk menyiapkan prajuritnya dalam kelompok untuk menggempur barisan Madiun itu. Sudah ditaklukkan, mereka akan tiba di sebelah timur kali. Waktu pagi buta, waktu tengah malam, barisan besar mulai menyeberang ke timur sungai. Di waktu pagi sampai di seberang sungai, lalu bergegas menyerang musuh gemuruh. Suara sorak-sorai, suara bende dipukul terlalu talu dan rumah-rumah yang dibakar. Sebaliknya, barisan pihak lawan sangat terkejut menghadapi datangnya lawan yang tak diduga. Dengan pertempuran pun terjadi. Banyak yang tewas. Senopati naik kuda bernapas madu bernama Puspa Kencana, berbaju Antakusuma, mengamuk dengan tombak. Korban yang terjatuh di barisan
gerbang wetan tak terhingga, sementara barisan dari Mataram tak seberapa. Prajurit barang wetan berhamburan lari tunggang langgang mengungsi hidup. Waktu menjelang siang, kuda Senopati mati sebab luka parah terkena senjata, namun masih digunakan untuk berperang. Setelah waktu menjelang sore, Kiai Adipati Mandaraka tahu serta berkata, "Senopati, kudamu itu sudah mati, kenapa masih kau naiki?" Kuda itu pun rebah ke tanah. Senopati melompat sambil berbicara, "Paman, engkau ini terlalu banyak bicara. Saya tahu kalau kuda saya ini sudah mati sejak menjelang siang tadi dan baru roboh sekarang." Senopati lalu bersabda, "Wahai anak turunku, ingatlah jika berperang dengan naik kuda, napas agar tidak bernasib seperti saya." Senopati berjalan darat untuk masuk ke Kedanton Madiun. Panembahan Madiun sudah mendapat laporan kalau Senopati menggempur Madiun beserta balanya. Surat takluk yang dahulu itu ternyata hanya siasat saja. Akibat gempuran itu banyak prajurit Brangwetan dan Madiun yang gugur. Prajurit yang masih hidup lari semuanya, tinggal orang-orang di dalam Kedanton ini. Di luar Kedanton, harta benda wanita sudah habis dijarah orang-orang Mataram. Panembahan Madiun mendengar itu sangat menyesal, lalu berkata, "Saya tidak mengira jika seperti ini namanya Senopati. Hal bisa saya katakan kena Marta Wisa. Marta lahirnya, Wisa batinnya."